Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo akhirnya mengucapkan satu kata berbahaya yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di warung kopi. Mafia. Sebuah pernyataan perang terbuka terhadap pihak-pihak yang membuat harga nasi di piring Anda terasa semakin mahal setiap harinya. Tapi mafia ini bukanlah satu sosok misterius berjas hitam seperti di film-film. Mereka adalah sebuah sistem, sebuah rantai setan yang bekerja dengan sangat rapi, mulai dari lumpur di sawah hingga ke piring makan Anda. Dan di video ini, sisi tengah akan membongkar tuntas rantai tersebut. Kami sudah memetakan 7 aktor utama yang selama ini mengambil keuntungan tidak wajar dari setiap butir beras yang Anda konsumsi. Tetap di sini, karena Anda akan terkejut siapa saja yang ada di dalam daftar ini. Pernyataan perang dari Presiden itu bukanlah gertakan semata. Itu adalah sebuah pengakuan resmi dari tingkat tertinggi negara bahwa musuh kita bukanlah inflasi biasa atau pasar yang sedang bergejolak secara alami. Musuh kita jauh lebih terorganisir, lebih licik, dan sudah mengakar kuat selama puluhan tahun. Dan untuk memahami siapa musuh ini, pertama-tama kita harus memetakan rantai pasok beras. Ini adalah perjalanan sebutir beras, mulai dari benih yang ditanam di lumpur sawah oleh seorang petani, dipanen menjadi gabah, masuk ke mesin penggilingan, disimpan di gudang-gudang raksasa, didistribusikan ke pasar-pasar induk di kota besar, dipecah lagi ke pedagang pengecer dan warung-warung kecil, hingga akhirnya sampai di piring makan Anda. Di setiap titik transit inilah, di setiap perpindahan tangan inilah, musuh-musuh tak terlihat itu bersembunyi dan beroperasi. Operasi mereka menciptakan sebuah paradoks yang paling menyakitkan dan paling tidak masuk akal di negara agraris ini. Petani di desa menjerit karena harga jual gabahnya rendah, sementara kita sebagai konsumen di kota menangis karena harga beli berasnya selangit. Mari kita lihat datanya agar ini tidak menjadi omong kosong. Per Agustus 2025, harga gabah kering panen di tingkat petani di angka Rp6.000 per kilogram. Petani harus berjuang dengan harga itu untuk menutupi biaya pupuk, bibit, pestisida, dan tenaga kerja yang terus naik. Tapi, coba Anda pergi ke supermarket atau bahkan pasar tradisional terdekat. Beras medium yang Anda beli harganya bisa dengan mudah mencapai Rp14.000, dan beras kualitas premium bahkan bisa menembus Rp16.000 per kilogram. Ada selisih 8 hingga Rp10.000 per kilogram. Sebuah selisih keuntungan lebih dari 100%. Pertanyaan besarnya adalah, kemana perginya uang itu? Uang itu tidak hilang. Uang itu dibagi-bagi secara rapi oleh para aktor yang akan kita bongkar satu persatu sekarang juga. Aktor pertama dalam rantai setan ini adalah para kartel bibit dan pupuk. Mereka adalah segelintir perusahaan raksasa yang menguasai pasokan input pertanian paling vital. Di saat musim tanam tiba, mereka bisa mempermainkan ketersediaan stok, membuat pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Akibatnya, para petani yang putus asa terpaksa membeli pupuk non-subsidi dari mereka dengan harga yang jauh lebih mahal. Di titik ini, keuntungan petani sudah digerogoti bahkan sebelum ia sempat mulai mencangkul. Ketika masa panen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, muncullah aktor kedua, predator lapangan yang paling dikenal oleh para petani, tengkulak dengan sistem ijon. Seringkali, tengkulak inilah yang sebelumnya memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada petani untuk menutupi biaya tanam yang mahal akibat ulah kartel pupuk. Saat panen, petani tidak punya pilihan selain menjual seluruh hasil panennya kepada si tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan sepihak oleh si pemberi utang. Sebuah harga yang sangat rendah dan seringkali hanya cukup untuk membayar utang dan menyisakan sedikit untuk makan. Ini adalah perbudakan modern yang terjadi di atas lumpur sawah Indonesia. Gabah dari para tengkulak ini kemudian mengalir ke perhentian ketiga, pemilik penggilingan padi skala besar. Mereka bukanlah penggilingan kecil tradisional milik desa. Mereka adalah entitas industri dengan mesin-mesin modern dan silo-silo raksasa yang mampu menyimpan ratusan ribu ton gabah kering. Dengan kapasitas penyimpanan dan modal yang luar biasa ini, mereka memiliki kekuatan untuk menekan harga beli gabah dari para tengkulak dan petani mandiri yang tidak punya tempat penyimpanan.
Merekalah yang menjadi gerbang utama pengolahan dari gabah menjadi beras, sambil menentukan standar kualitas dan harga jual beras ke level selanjutnya. Dari penggilingan, beras kini berpindah tangan ke aktor keempat, para penguasa jalanan, distributor raksasa. Mereka adalah para pemain kelas kakap dengan jaringan logistik dan armada truk yang mengakar di seluruh negeri. Merekalah yang menguasai jalur distribusi dari sentra-sentra produksi di Jawa menuju pasar-pasar induk di kota-kota besar, terutama Pasar Induk Cipinang di Jakarta yang menjadi barometer harga beras nasional. Dengan menguasai urat nadi distribusinya, mereka secara de facto ikut menguasai dan membentuk harga di tingkat grosir. Di level yang sama dengan distributor, namun dengan peran yang jauh lebih jahat, ada aktor kelima, spekulan gudang. Mereka adalah para pemilik modal kuat yang tidak tertarik pada proses distribusi yang rumit. Tugas mereka hanya satu, membeli beras dalam jumlah masif saat panen raya ketika harga sedang murah-murahnya, lalu menimbunnya di gudang-gudang raksasa yang tersembunyi dan tidak terdeteksi. Mereka menunggu dengan sabar. Ketika pasokan di pasar mulai menipis dan harga mulai merangkak naik, barulah mereka melepaskan stoknya sedikit demi sedikit dengan harga yang sudah melambung tinggi. Merekalah yang menciptakan kelangkaan semu dan mengambil keuntungan dari kepanikan masyarakat. Ketika harga di dalam negeri sudah terlalu tinggi akibat ulah para spekulan, pemerintah biasanya akan panik dan mengeluarkan jurus pamungkas, membuka keran impor. Disinilah aktor keenam muncul untuk berpesta pora, broker dan importir nakal. Mereka adalah orang-orang dengan koneksi politik yang sangat kuat, yang seringkali sudah tahu kapan dan berapa banyak kuota impor akan dibuka, bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Merekalah yang mengamankan izin dan kuota impor, membeli beras murah dari Vietnam atau Thailand, dan menjualnya di dalam negeri dengan harga yang masih tinggi, meraup keuntungan fantastis dari selisih kurs dan kepanikan pasar. Dan semua permainan ini tidak akan pernah bisa berjalan mulus dan aman tanpa adanya aktor pamungkas yang paling berbahaya, oknum aparat dan regulator. Merekalah pelindung tak terlihat dari sistem yang busuk ini. Mereka adalah oknum di Dinas Perdagangan yang bermain mata dengan data stok beras. Mereka adalah oknum di Bea Cukai yang memuluskan jalan bagi para importir nakal. Dan mereka adalah oknum aparat keamanan yang memberikan backing dan perlindungan pada gudang-gudang penimbunan sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Mereka mungkin tidak memegang berasnya secara langsung, tapi mereka memegang kunci yang memastikan seluruh rantai setan ini tetap bisa beroperasi tanpa gangguan. Kartel di hulu, tengkulak di sawah, raksasa penggilingan, penguasa distribusi, spekulan penimbun, broker impor, dan oknum aparat sebagai pelindung. Pertanyaan yang tersisa adalah, mengapa sebuah sistem yang begitu jelas merugikan jutaan petani dan 280 juta konsumen ini seolah-olah abadi dan kebal hukum? Jawabannya adalah karena para mafia ini tidak hanya bersembunyi di dalam bayang-bayang, tapi mereka juga dilindungi oleh 3 benteng utama yang membuat mereka sulit untuk dihancurkan. Benteng pertama adalah lemahnya regulasi dan tumpulnya lembaga pengawasan. Secara teori, kita memiliki lembaga-lembaga hebat seperti Bulog untuk stabilisasi harga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberantas kartel, dan Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh kepolisian. Tapi dalam praktiknya, kewenangan mereka seringkali terbatas. Bulog tidak lagi memiliki kekuatan sebesar di masa lalu untuk menyerap semua gabah petani dengan harga layak. KPPU bisa mendenda, tapi seringkali kalah di pengadilan banding. Dan Satgas Pangan biasanya hanya bisa bergerak di level hilir, menangkap para penimbun kecil, tanpa bisa menyentuh para pemain kakap di baliknya. Benteng kedua, yang paling ironis, adalah jebakan politik, beras murah, yang bersifat populis. Bagi pemerintah manapun yang sedang berkuasa, stabilitas harga beras di kota-kota besar adalah isu yang sangat sensitif dan menyangkut stabilitas politik nasional. Daripada mengambil risiko dengan melakukan perombakan total sistem dari hulu yang akan memakan waktu lama dan melawan banyak kepentingan, pemerintah seringkali mengambil jalan pintas yang paling mudah, yaitu melakukan operasi pasar atau membuka keran impor secara tiba-tiba untuk meredam gejolak harga.
Kebijakan yang terlihat pro rakyat ini secara tidak langsung justru menjadi surga bagi para importir nakal dan para spekulan, dan membuat petani kita tidak pernah benar-benar berdaulat. Dan benteng ketiga yang menjadi sumber dari segala masalah adalah karut-marut data pangan nasional. Seringkali terjadi perbedaan data produksi, konsumsi, dan stok beras antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik. Kekacauan data ini menjadi celah sempurna bagi para broker dan importir untuk melobi pemerintah, membenarkan tindakan mereka, dan mengklaim bahwa pasokan dalam negeri kurang, sehingga impor harus segera dibuka. Ketika negara tidak memiliki satu data tunggal yang akurat, maka negara itu tidak akan pernah bisa membuat kebijakan yang tepat. Melihat benteng pertahanan mafia yang begitu kokoh, tapi tidak ada sistem yang tidak bisa diruntuhkan jika ada kemauan politik yang sesungguhnya. Pernyataan perang dari presiden harus diikuti dengan strategi perang yang cerdas dan radikal, bukan lagi sekadar operasi pasar biasa. Setidaknya ada 3 jurus pamungkas yang bisa dilakukan. Pertama, digitalisasi total rantai pasok untuk menciptakan transparansi harga dari petani hingga konsumen, memotong peran para perantara gelap. Kedua, perkuat kembali fungsi Bulog sebagai penyerap gabah petani dengan harga yang layak dan sebagai penjaga stok nasional yang sesungguhnya, bukan hanya menjadi pemadam kebakaran saat harga sudah terlanjur naik. Dan ketiga, jadikan kejahatan kartel dan penimbunan pangan sebagai kejahatan subversi ekonomi dengan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera yang sesungguhnya. Pada akhirnya, pernyataan perang dari presiden adalah langkah awal yang baik dan patut kita apresiasi. Tapi tanpa perang total terhadap sistemnya yang busuk, ini hanya akan menangkap beberapa pion kecil sementara para rajanya tetap tertawa di belakang layar. Perang sesungguhnya bukan melawan orang per orang, tapi melawan sistem rusak yang memberi mereka ruang untuk bergerak. Ini membawa kita pada pertanyaan debat terakhir. Setelah presiden menyatakan perang terhadap mafia beras, langkah mana yang harus menjadi prioritas utama? Operasi gebuk cepat. Lakukan penangkapan besar-besaran terhadap para spekulan dan distributor nakal untuk memberi efek jera secepatnya. Atau reformasi sistem total. Fokus pada perbaikan regulasi, data, dan penguatan Bulog dari akarnya, meskipun butuh waktu lebih lama. Tindakan cepat yang berisiko kambuh lagi, atau perbaikan mendasar yang butuh kesabaran. Tuliskan pilihan dan argumen Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di sisi tengah berikutnya.